Berlatar belakang di Afrika Barat pada tahun 1800, film The Woman King berkisah tentang perang saudara antara kerajaan Dahomey dan kerajaan Oyo, serta perjuangan dalam menghapus perbudakan dari bangsa Eropa. Film dibuka memperlihatkan pasukan Ogoji dari kerajaan Dahomey. Pasukan yang terdiri dari wanita tangguh tersebut dipimpin oleh seorang jenderal bernama Naniska. Mereka menyerang sekelompok pasukan Oyo yang telah menculik beberapa orang rakyat Dahomey. Setelah berhasil menyelamatkan para sandera, pasukan Agoji pulang sambil menyandera sekelompok warga dan pasukan Oyo yang masih tersisa. Kepulangan pasukan Agoji disambut dengan penuh penghormatan oleh para warga yang sangat bahagia dapat bertemu lagi dengan keluarga mereka yang diculik. When evil is coming. Adegan film berpindah memperlihatkan seorang gadis bernama Nawi. Ia dijodohkan dengan seorang pria tua kaya yang memperlakukannya dengan sangat kasar. Nawi menolak mentah-mentah lamaran dari pria arogan tersebut, sehingga membuat ayahnya sangat kesal. Karena menolak dijodohkan, ayah Nawi lantas menyerahkannya kepada raja untuk dijadikan pasukan perang. Nawi kemudian dibawa masuk menuju ke markas Agoji dan dikumpulkan bersama kandidat lain yang akan dipilih menjadi pasukan perang. Adegan film berpindah memperlihatkan pasukan Kaisar Oyo yang merupakan musuh bebuyutan kerajaan Dahomey. Berbeda dengan pasukan Dahomey yang hanya bersenjatakan perang dan tombak, pasukan Oyo memiliki kuda dan senjata api yang mereka dapatkan dari kesepakatan aliansi dengan bangsa Eropa. Pasukan itu dipimpin oleh Jenderal Oba. Setibanya di sana, Jenderal Oba dibuat murka. Tatkala mendapati sekelompok pasukannya tewas dibantai dan diculik oleh pasukan Agoji dari Dahomey. Lalu kita akan diperkenalkan dengan raja baru Dahomey yang bernama Raja Gezo. Raja Gezo adalah raja ke-9 di kerajaan Dahomey. Seperti raja-raja pada umumnya, Raja Gezo mempunyai beberapa selir yang mendampinginya. Pada pertemuan ini, raja mengumpulkan para pejuang kerajaan, termasuk Naniska dan jenderal pasukan pria. Dikala itu, untuk menunjang perekonomian, kerajaan Dahomey tidak hanya menjual hasil bumi, tetapi juga menjual pertahanan perang kepada bangsa Eropa untuk dijadikan sebagai budak. Namun Naniska menganggap cara lama tersebut hanya akan menghancurkan kerajaan Dahomey secara perlahan. Apalagi sekarang kerajaan Dahomey sedang kekurangan pasukan perang untuk melawan pasukan Oyo yang dilengkapi dengan senjata modern. Naniska beranggapan akan lebih baik jika pertahanan tersebut direkrut dan dilatih untuk menjadi pasukan Dahomey. Sedangkan untuk menunjang perekonomian, kerajaan bisa melipat gandakan harga hasil bumi yang mereka jual kepada bangsa Eropa, seperti emas dan kelapa sawit. I promise, show me and produce and we will see. He respects me as I have earned it. Para tawanan dan sukarelawan wanita termasuk Nawi dikumpulkan untuk dipilih menjadi pasukan perang Agoji. Di sini Naniska menegaskan kepada mereka semua mengenai syarat mutlak untuk menjadi pasukan Agoji. Selain wajib berbakti kepada raja dan kerajaan Dahomey, mereka juga wajib bersumpah untuk tidak menikah atau punya anak. Bagi mereka yang keberatan memenuhi syarat yang kedua, dipersilakan untuk meninggalkan istana tanpa paksaan. Setelah mendengar syarat tersebut, sebagian wanita memilih untuk mundur, sedangkan sebagian besar memilih untuk bertahan, termasuk Nawi. For your work, his palace walls, no husband, no children. Di tempat pemandian, perawakan dan sifat Nawi yang lugu sempat menarik perhatian Naniska. Mereka berdua sempat berbincang empat mata di tempat pemandian tersebut. It's not magic, skill, ability. Singkat cerita, para kandidat baru kemudian dilatih. Naniska lantas menyuruh Nawi maju ke depan untuk menebas kepala orang-orangan sawah. Namun Nawi tak cukup kuat untuk melakukannya, sehingga ia menjadi bahan tertawaan anggota lain. Begitu juga dengan latihan di hari berikutnya. Bisa dibilang Nawi adalah anggota yang terlemah dalam pelatihan tersebut. Namun setelah seminggu melakukan pelatihan, Nawi sudah tidak lagi kaku.
dan ia sudah bisa berbaur dengan yang lainnya. Saat Naniska dan pasukan senior sedang menunjukkan cara memenggal yang benar, tiba-tiba kepala patung sawah tersebut mengeluarkan api. Ternyata semua itu adalah ulah Nawi dan kawan-kawan, tentunya dengan maksud bergurau. Alhasil mereka semua pun dihukum. Namun Nawi meminta dirinya saja yang dihukum, sebab itu adalah idenya. Naniska juga menghukum Nawi sebab ia menggoda seorang pasukan pria, di mana hal itu sangatlah melanggar aturan. Namun Nawi malah protes, dengan berkata, apa salahnya jika pasukan Agoji memiliki keluarga? Sehingga membuat Naniska marah besar dan berniat mengeluarkan Nawi dari pasukan Agoji. Akan tetapi Nawi memohon kepada Naniska agar ia tidak dikeluarkan, karena kalau tidak orang tuanya akan menikahkan Nawi dengan pria yang tidak ia cintai. Hingga pada akhirnya Naniska luluh dan mau memberikan satu kesempatan lagi kepada Nawi. Did not have discipline. Not have an easy life. You must kill your dad. Pada tengah malamnya Naniska terbangun karena mendengar suara gaduh. Saat ia memeriksanya, ternyata itu adalah Nawi yang sedang berlatih seorang diri dengan sangat keras. Di suatu hari raja sedang melakukan upacara tahunan di luar istana. Namun di tengah itu istana kedatangan tamu yang tak diundang, yang tak lain adalah Jenderal Oba dari kerajaan Oyo. Entah kenapa melihat kemunculan Jenderal Oba, Naniska merasa sedikit ketakutan. Namun di sini ia berusaha untuk tetap tenang. Maksud kedatangan Jenderal Oba untuk meminta upeti berupa 40 orang pasukan Agoji yang nantinya akan ia jual sebagai budak kepada bangsa Eropa. Dan jika raja menolak, maka kerajaan Dahomey dilarang melakukan perdagangan di Pelabuhan Kuda. Pelabuhan yang menjadi satu-satunya pusat perdagangan yang kini diambil alih oleh kerajaan Oyo. Namun raja berkata kalau dia hanya sanggup menyerahkan 20 pasukan Agoji. Jenderal Oba pun menyetujuinya. Namun pasukan Dahomey sendiri yang harus mengantar mereka ke pelabuhan tersebut, dengan dipantau langsung oleh 3 orang pasukan Oyo. Setelah itu Jenderal Oba pun pergi. Dengan berat hati Naniska memilih 20 orang pasukan Agoji termasuk Nawi. Sementara di pelabuhan, saudagar kaya dari Eropa baru saja tiba. Ia bernama Santo. Santo datang bersama saudara tirinya bernama Malik, yang merupakan keturunan Dahomey dari ibunya yang seorang budak. Ini pertama kalinya Malik menginjakkan kaki di Eropa, sebab ia penasaran seperti apa kerajaan Dahomey, tempat kelahiran ibunya. Sedangkan Santo seperti biasa datang untuk menjemput para budak yang akan dibawa ke Eropa. Melihat para calon budak yang dirantai, dikurung dan disiksa membuat Malik merasa kasihan. Seketika ia mempertanyakan rasa kemanusiaannya. Tak lama datanglah Naniska dan pasukannya. Mereka disambut oleh Jenderal Oba dengan raut wajah senang. Akan tetapi kedatangan Naniska bukanlah untuk mengantar upeti budak yang diminta oleh Jenderal Oba, tetapi mengembalikan 3 kepala pasukan Oyo yang telah ia penggal. This is your trip. There's no come. Dengan kata lain, raja menolak tunduk dengan perintah Jenderal Oba, sekaligus sebagai petanda bahwa perang antara kerajaan Dahomey dan kerajaan Oyo resmi dimulai. Selanjutnya Naniska menyuruh semua pasukannya untuk kembali ke perahu, sedangkan ia akan bertarung dengan Jenderal Oba. Akan tetapi Nawi kembali untuk menghadang puluhan pasukan Oyo yang bersiap menyerang Naniska. Dengan sigap ia menutup pintu pagar sehingga pasukan Oyo tidak bisa keluar. Sedangkan Naniska bertarung 1 lawan 1 dengan Jenderal Oba. Namun pasukan Oyo berhasil membuka pintu pagar tersebut. Secara bersamaan Naniska dan Nawi lari melompat menuju ke sungai, disusul dengan tembakan dari pasukan Oyo. Beruntung semua tembakan mereka meleset. Naniska dan Nawi berhasil naik ke dalam perahu Agoji yang sudah menunggu. Setelah keadaan aman, Naniska langsung memarahi Nawi karena tak menuruti perintahnya naik ke dalam perahu. Walaupun Nawi berdalih kalau dirinya hanya berniat menolong Naniska, tetapi bagi Naniska aturan tetaplah aturan yang wajib ditaati oleh semua pasukan Agoji. You my orders.
this alone, you are Is a slave. Keesokan harinya Naniska membawa Raja Gezo untuk melihat perkebunan sawit milik kerajaan Dahomey yang sangat luas, di mana hasil bumi tersebut sudah lebih dari cukup untuk membuat kerajaan Dahomey makmur, daripada menjual budak yang justru akan melemahkan pasukan kerajaan. Sementara itu, Malik dan Santo sedang dalam perjalanan menuju ke istana Dahomey. Kemudian mereka berhenti di sebuah danau. Di sanalah Malik bertemu dengan Nawi. Nawi secara gamblang menunjukkan rasa kebenciannya kepada Malik, yang ia anggap beraliansi dengan kerajaan Oyo untuk menjual para budak. Namun Malik membantah terlibat dalam bisnis perdagangan budak yang dijalankan oleh saudara tirinya itu. Tujuan utama Malik datang ke Dahomey tak lain untuk melihat tempat kelahiran mendiang ibunya yang merupakan keturunan Dahomey. Tak lama Santo muncul dan Nawi pun segera pergi. Singkat cerita, Santo dan Malik akhirnya bertemu dengan Raja Gezo. Kebetulan di hari itu istana sedang melakukan upacara penyambutan anggota baru Agoji. Pasukan Agoji tersebut harus melewati berbagai rintangan yang telah disiapkan. Siapa yang lebih dulu menyelesaikan semua rintangan itu, maka ia adalah pemenangnya. Setelah bersusah payah, akhirnya Nawilah yang lebih dulu berhasil melewati semua rintangan tersebut. Alhasil Nawi pun diberikan sebuah parang yang merupakan hadiah khusus dari sang raja. Setelah upacara selesai, Naniska lantas menemui Nawi dan memuji kegigihan Nawi dalam melewati rintangan tadi. Namun tanpa sengaja Naniska melihat bekas luka benjolan yang ada di lengan Nawi. Nawi lalu menjelaskan kalau bekas luka itu sudah ada sejak ia lahir, saat ayahnya mengadopsi Nawi dari panti asuhan. Terungkap bahwa Nawi adalah anak yatim yang tidak pernah tahu siapa orang tua kandungnya. Mengetahui fakta itu tiba-tiba membuat Naniska terkejut dan bergegas meninggalkan Nawi. Usut punya usut, ternyata Naniska pernah melahirkan seorang bayi perempuan yang memiliki bekas luka benjolan seperti yang ada pada Nawi. Namun Naniska telah menyuruh temannya ini untuk memberikan bayinya itu kepada orang lain dengan alasan tertentu. I gave her to the mission. Yes, I do not lie. Ternyata Santo bermaksud ingin melobi raja agar mau bekerja sama dengannya dalam bisnis penjualan budak, dengan iming-iming pasukan senjata dan uang yang melimpah. Tetapi keputusan raja sudah bulat untuk menyudahi perbudakan di kerajaannya, dan keputusan yang sudah ia buat tidak akan pernah bisa diganggu-gugat, walaupun itu artinya kerajaan harus berperang dengan bangsa Eropa sekalipun. Trade has made you maybe, but I'm under no illusion to your respect. Sedangkan Malik diam-diam menemui Nawi dan mengajaknya bertemu nanti malam. Malam pun tiba. Terlihat pasukan Agoji yang baru sedang melakukan upacara sumpah kesetiaan kepada raja dan kerajaan Dahomey. Setelah upacara selesai, Nawi langsung menemui Malik. Semakin jelas kalau keduanya saling menyukai satu sama lain. Malik lalu membocorkan sebuah rahasia penting, di mana pasukan Oyo telah bekerja sama dengan suku lain untuk menyerang kerajaan Dahomey. Malik yang akan pulang ke negaranya besok hari, lantas memberikan pisaunya kepada Nawi sebagai kenang-kenangan. I have nothing. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Nawi bergegas melaporkannya kepada Naniska. Namun Naniska malah memarahi Nawi, karena sekali lagi ia melanggar aturan Agoji dengan menemui seorang pria secara diam-diam. Naniska lantas bercerita tentang masa lalu kelam yang pernah ia alami. Saat dia remaja, Naniska diculik oleh Jenderal Oba dan pasukannya. Naniska lalu diperkaos berkali-kali hingga hamil, dan pada akhirnya melahirkan anak perempuan. Karena tak ingin anaknya dibantai oleh pasukan Oyo, Naniska lantas menyuruh temannya untuk menitipkan bayinya itu kepada orang lain. Namun sebelum itu, Naniska lebih dulu menanamkan sebuah gigi hiu ke dalam lengan bayinya sebagai tanda. Naniska lantas melukai benjolan yang ada di lengan Nawi dan menemukan sebuah gigi hiu. Berarti jelas sudah kalau Nawi adalah anak kandung Naniska. Nawi yang masih belum bisa menerima kenyataan bergegas pergi meninggalkan Naniska.
Keesokan harinya, Naniska dan beberapa pasukan lainnya terlihat sedang memantau pasukan Oyo yang semakin bertambah setelah berhasil merekrut suku lain. Sadar kalau pasukannya kalah jumlah dan kalah senjata, Naniska lantas memakai strategi lain, yaitu memakai jebakan bahan peledak yang mereka sembunyikan di beberapa titik di dekat perkemahan pasukan musuh. Upaya pasukan Agoji ternyata membuahkan hasil yang cemerlang. Mereka tidak hanya berhasil membuat musuh kalang kabut, tetapi juga berhasil melumpuhkan sebagian besar persenjataan milik musuh, sehingga pertarungan epik pun terjadi. Meskipun pasukan Agoji berhasil memukul mundur pasukan musuh, tetapi sialnya pasukan Oyo berhasil membawa beberapa orang Agoji, termasuk Izogi dan Nawi. Semua sandera dibawa menuju ke pelabuhan menggunakan kereta. Nawi menyadari seorang Agoji tidak terikat dengan sandera yang lainnya. Ia lantas menyuruh temannya tersebut untuk turun dari kereta dan melaporkannya kepada Naniska. Sesampainya di pelabuhan, semua sandera Agoji dikurung di dalam kerangkeng untuk nantinya akan dijual sebagai budak. Namun Izogi dan Nawi tidak tinggal diam. Mereka berdua merencanakan sesuatu untuk kabur. Teman Nawi yang selamat segera melapor kepada Naniska bahwa Nawi dan yang lainnya dibawa menuju ke pelabuhan. Sementara di istana, Raja Gezo berniat mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan pasukan Agoji. Dan di pesta itu nantinya Raja akan menobatkan Naniska sebagai Ratu Wanita Kerajaan Dahomey. Namun penasbihan tersebut tak membuat Naniska bersemangat, karena yang ada di pikirannya sekarang cuma ingin menyelamatkan Nawi yang disandra. Naniska lantas meminta izin kepada Raja untuk menyelamatkan mereka semua. Namun Raja Gezo melarang sebab terlalu beresiko. Lagi pula Raja beranggapan sedikit pengorbanan Agoji memang diperlukan untuk kemenangan yang besar ini. Even we have won. The few admiration for weakness, you will not seek out those. Sementara di pelabuhan, Nawi dan yang lainnya dipajang untuk diperdagangkan. Namun Malik datang dan memberontak, sebab ia tak rela Nawi, gadis yang ia cintai, dijual sebagai budak. Kegaduhan ini lantas dimanfaatkan oleh Izogi dan Nawi untuk melakukan perlawanan. Namun sialnya Izogi harus tewas tertembak. Kemudian Malik membeli Nawi dari tangan Jenderal Oba. Keesokan paginya diam-diam Naniska keluar dari istana untuk menyelamatkan sandera Agoji seorang diri. Namun pasukannya yang lain datang menyusul untuk membantu sang jenderal. Sementara itu Malik memberikan kunci kamar kepada Nawi agar ia segera kabur dari pelabuhan. Pada saat yang sama Naniska dan pasukannya muncul dan pertarungan epik kembali terjadi. Di tengah itu, Santo berusaha melarikan diri dengan perahu sambil membawa para tawanan budak. Namun di sini Malik malah membantu melepaskan ikatan mereka. Alhasil Santo pun tewas dikeroyok oleh para tawanan tersebut. Sementara Naniska berhadapan langsung dengan Jenderal Oba, orang yang telah menyiksa dan menghamilinya di masa lalu. Pada akhirnya Naniska berhasil membantai Jenderal Oba dan dibantu oleh Nawi. Never forget. Saat pasukan Agoji hendak meninggalkan pelabuhan, Nawi sempat bertatapan dengan Malik sambil tersenyum sebagai tanda ucapan terima kasih dari Nawi atas pertolongannya selama ini. Setelah itu Nawi berlalu pergi. Singkat cerita, Naniska dan pasukannya sampai ke istana yang kebetulan tengah merayakan pesta kemenangan. Kemudian Naniska segera menghadap Raja Gezo, dan ia sudah pasrah mendapat hukuman atas aksinya melanggar perintah dari sang raja. Namun tanpa disangka-sangka, Raja Gezo justru menasbihkan Naniska sebagai Ratu Dahomey alias The Woman King, yang akan mendampingi raja untuk memerintah kerajaan Dahomey. Semua itu berkat perjuangan dan keberanian Naniska. Di
Di akhir film terlihat Naniska dan Nawi menari bersama. Pada akhirnya perang telah usai. Ibu dan anak ini kembali bersatu dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.